Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 29 April 2024 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 4 sampai ayat 5. Saya bacakan firman Tuhan ini buat kita demikian. 1 Raja-Raja 9 ayat 4 sampai 5. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Amin. Dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi, like father, like son. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, pesan ayat bahan renungan kita bisa kita kalimatkan seperti kata pepatah ini dengan menjadi tema kita, like father, like son. Sangat diharapkan ketulusan hati dalam kebenaran melakukan kehendak dan firman Tuhan, dan mendarah daging bagi Salomo dalam dia menduduki tahta kerajaan Israel. Itulah harapan. Rupanya Raja Daud dulu dalam hati yang tulus dan dalam kebenaran telah menerima kedudukan sebagai Raja Israel. Terlihat apa dasarnya Daud melawan Goliat. Bagaimana Daud bersikap hormat kepada Saul, walaupun Saul beberapa kali hendak membunuh Daud, tapi Daud selalu hormat kepada Saul. Kenapa? Pada zaman Raja Saul, Daud tidak keburu nafsu menjadi Raja Israel. Dia sadar Yonatan, anak Saul, lebih pantas menjadi Raja Israel menggantikan ayahnya Saul. Sedikit pun tidak ada rasa persaingan dan iri hati dalam Daud melihat Yonatan sebagai putra mahkota. Namun akhirnya pilihan Tuhan adalah Daud menjadi Raja Israel. Saudara-saudari, setelah berjalan 40 tahun karena usia, maka Daud dalam kelemahan sesuai dengan firman Tuhan, Daud menyerahkan jabatan Raja Israel kepada Salomo anaknya sesuai dengan firman Tuhan. Selanjutnya, bagaimana dengan Salomo? Apakah dia mampu hidup sebagai Raja Israel seperti Daud ayahnya? Tuhan juga berkenan kepada Saul menggantikan Daud dengan pesan seperti yang disampaikan dalam bahan renungan ini. Pesan itu berintikan agar Salomo hidup bertindak sama seperti Daud ayahnya. Atau tema kita sebutkan like father, like son. Kalau itu terjadi, Tuhan berjanji keturunan Daud seperti yang dilanjutkan diserahkan kepada Salomo, takkan terputus kerajaan Israel. Pada awal pemerintahan Salomo, dia mengadakan
korban yang cukup besar sebagai ibadahnya, sebagai ungkapan syukur. Dan Tuhan berkenan atas korban itu sampai Tuhan menemui Salomo dan berkata, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Dalam kesempatan yang sangat besar ini, Salomo hanya meminta hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat Israel yang terkenal dengan tegar tengkuk. Permintaan ini sangat mengagumkan dan berkenan kepada Tuhan, yang dapat kita lihat di sinilah like father, like son. Salomo tidak gegabah, tidak keburu nafsu kekuasaan dan kekayaan. Namun sayangnya Salomo tidak mampu bertahan dalam ketulusan hati, dalam kebenaran melakukan firman Tuhan. Akibatnya kerajaan Israel terpecah dan terseret makin jauh dari firman Tuhan oleh raja-raja mereka. Mereka, raja-rajanya, gagal hidup like father, like son. Dan Allah undur dari raja-raja Israel. Saudara-saudari, dalam kehidupan sehari-hari, tema kita yang berbunyi like father, like son, kadang kita berikan sebagai pujian. Anak mengikuti jejak ayahnya kalau hal itu dalam kebaikan atau hal yang positif. Seperti misalnya jiwa pengabdian ke masyarakat. Tetapi kita katakan juga like father, like son sebagai kecaman atau ejekan kalau seorang anak mengikuti jejak ayahnya yang negatif, seperti loba, suka mengumbar nafsu. Saudara-saudari, terlepas dari kehidupan sehari-hari secara iman, kita sesungguhnya mempunyai Bapa dalam Yesus Kristus, sehingga kita diharapkan semakin serupa dengan Kristus. Kita diharapkan makin serupa dengan Kristus, like father, like son. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, seberapa besar Anda mengharapkan anak Anda like father, like son? Yang kedua, kenapa anak Anda tidak mengikuti Anda sebagai ayah, sebagai orang tua, dan jatuh ke dalam cara hidup yang buruk? Kenapa? Yang ketiga, adakah tips dari Anda agar kita bisa melihat anak kita like father, like son secara positif? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kerinduan kami agar kami makin serupa dengan Kristus, yang juga akan kami wariskan sikap makin serupa dengan Kristus kepada anak-anak kami. Kami mohon Roh Kudus mengajar dan menuntun hati kami dalam ketulusan dan mampu hidup sesuai firman Tuhan. Kami mohon dalam nama Yesus Kristus. Amin.